Kami tenang, kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Kalaulah sampai terlepas, bukan Tuhan yang melepaskan, tetapi kamilah yang melepaskan karena kami ragu-ragu, kurang percaya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan selalu memegang tangan kami dan selalu membimbing kami, sehingga kehidupan kami, apapun yang harus kami alami, semuanya itu pasti akan terfokus kepada bagaimana kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh belajar berjuang untuk taat setia kepada Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami rindu Engkau memberikan nasihat kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau menghibur kami, dan bahkan mungkin menegur kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami sudah siap mendengar. Tolong hamba-Mu ya Tuhan yang sangat-sangat jauh dari sempurna ini. Namun saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan terlebih dahulu hamba-Mu, agar saat ini hamba-Mu ini benar-benar layak disebut sebagai juru bicara Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami muliakan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, ya saat ini meskipun lewat online, ya tetapi percaya yakin Tuhan selalu hadir dimanapun. Ketika saudara panggil nama Dia, ketika saudara beribadah, Tuhan pasti hadir pada saat ini. Dan berkaitan atau berkenaan dengan bulan-bulan, saya sebut bulan-bulan Natal ya saudara ya, karena ternyata kemarin saya sudah melayani sebuah gereja perayaan Natal kaum wanita saudara ya. Jadi mungkin sepanjang bulan Desember dan juga Januari itu perayaan Natal itu diselenggarakan. Tentunya yang kita percayai adalah bukan tanggalnya, karena waktu yang tepat Tuhan Yesus lahir itu tidak disebutkan. Tetapi Tuhan ingin supaya kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya terjadi 2000-an tahun yang lalu, tetapi dimaksud adalah bahwa Tuhan lahir dalam hati kita dan hidup kita sampai dengan saat ini. Amin saudara. Dan saudaraku, saya ingin membaca satu ayat yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah penasihat ajaib. Ya, tentunya ini tertulis dalam satu ayat yang sangat terkenal dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penasihat ajaib. Kenapa dikatakan penasihat ajaib? Karena dia mampu menasihati seseorang di dalam keadaan situasi apapun juga. Dan kalau nasihat-nasihat itu berasal dari Tuhan, mampu mengena kita. Manusia tidak mungkin bisa melakukan itu, saudara. Ya, contoh, ketika kita menghadapi musibah yang Tuhan izinkan, menghadapi masalah, mungkin kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tidak mudah, saudara. Ya, manusia paling hanya bisa apa bicaranya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Paling bisa ngomongnya tuh sabar, ya sudah, terima saja karena ini yang terbaik untuk dia. Atau mungkin bersyukur saja karena sekarang dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa di sorga, ya, dan lain-lainnya, saudara. Nasihat-nasihat dari manusia nggak mungkin mengena. Paling juga dalam hati kita ngomongnya begini, lu nggak ngalamin kan, begitu loh, saudara ya. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu pasti mengena.
Itu sebabnya saudara, mengapa gembala gereja ya ataupun pendeta-pendeta sering menyatakan kepada kita supaya kita rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar jelas sekali, gak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana, tetapi gaungnya, suaranya, makanya penting sekali untuk memperkatakan firman. Kenapa? Karena supaya telinga kita dengar. Iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika telinga kita dengar, masuk ke hati kita, dan disimpan di dalam otak kita. Sehingga benar-benar firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca benar-benar tidak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Dan dia akan muncul secara ajaib luar biasa tanpa kita minta-minta. Saudaraku, ketika saya ditinggalkan oleh suami saya 1 tahun lebih yang lalu, kan gak gampang, saudara. Ya. Dan saya bersyukur karena saya dikuatkan, dihiburkan oleh hamba Tuhan. Yang ngomong begini, siapa bilang gak boleh sedih? Siapa bilang nggak boleh nangis? Ya iya juga lah saudara. Ya, sehebat apapun iman seseorang, kaitannya bukan karena kesedihan nggak percaya loh. Kesedihan karena ditinggalkan. 40 tahun lebih bersama-sama loh saudara. Dan suami saya baik sekali dengan saya. Sungguh saya sampai cari-cari ya. Dia pernah nggak sih menyakiti hati saya? Saya nggak dapat loh saudara. Saya tidak membesar-besarkan. Tapi memang saya cari-cari, pernah nyakiti hati saya nggak sih? Nyindir saya, nyinggung hati saya, atau yang paling menyakitkan, membanding-bandingkan saya dengan istri orang lain. Nggak pernah, saudara. Dan kalau itu terjadi, kita ditinggalkan oleh orang yang sangat mencintai, mengasihi kita. Tentu berat lah, nggak gampang, saudara. Saya punya kepercayaan penuh bahwa suami saya itu sangat mencintai saya. Jadi makanya ketika dia pergi, dipanggil oleh Tuhan, saudara kan tidak mudah. Ya, itu sebabnya saya dikuatkan, dihiburkan oleh hamba Tuhan itu. Siapa bilang nggak boleh sedih? Siapa bilang nggak boleh nangis? Ya, normal lah itu. Sementara hamba Tuhan ini pun ngomongnya begini, saya juga mungkin nggak kuat, makanya saya minta permintaan saya kepada Tuhan itu penting sekali. Dia minta kepada Tuhan apa? Supaya jangan dia duluan, jangan istri saya duluan yang dipanggil Tuhan. Saya duluan, kata hamba Tuhan itu, saudara. Karena apa? Karena ditinggalkan itu nggak enak. Ya, jadi saudaraku, ya sekali lagi, manusia nggak bisa menghibur kita. Tapi ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, itu ada kekuatan. Ya, Tuhan ingatkan kepada saya akan firman-Nya, akan nasihat-nasihatnya, sehingga memberi kekuatan buat saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam hidup ini, ya seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk bisa menghibur hati kita? Bagaimana cara Tuhan untuk bisa mencukupkan kebutuhan kita? Bagaimana cara Tuhan untuk bisa menolong kita, melepaskan kita dari jerat iblis? Bagaimana caranya? Saudara, yang akan membuat ketika kita tahu, kita mengerti, akan membuat kita lebih tenang dalam hidup ini, saudara. Ya. Dan memang cara Tuhan menghibur saya itu luar biasa. Lewat anak-anak lah, saudara. Ya, lewat apapun juga, semuanya memberikan penghiburan kepada saya. Jadi, cara Tuhan itu dahsyat. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, di dalam kondisi yang seperti sekarang terjadi, banyak hal-hal, saudara, yang mungkin doa-doa juga, yang belum juga dijawab oleh Tuhan. Mungkin juga jawaban yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi, saudaraku, tenang saja, ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak usah mikir apapun juga, yang penting apa? Percaya saja. Seperti kita dulu waktu kecil sekolah minggu kan, pada saat sekolah minggu kan kita nyanyinya apa? Percaya saja kan begitu. Saat itu kita nggak pernah nanya-nanya kan kepada guru sekolah minggu. Percaya saja yang bagaimana? Kita nggak pernah nanya loh, ya. Tapi percaya, ya.
Jadi saudaraku, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana caranya? Ya Tuhan punya begitu banyak cara. Menghibur kita, mencukupkan kita, ya, dan memberkati kita, dan lain-lainnya. Tuhan kita dahsyat, saudaraku. Ya, nggak pernah kita diminta oleh Tuhan, nggak usah nanya-nanya, ya tenang saja, karena Tuhan punya begitu banyak cara. Jadi saudaraku, saya belajar dari saksi-saksi iman. Kita bersyukur, saudara, nggak melihat namun percaya. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak pernah ngelihat, maksudnya apa ya, julogroknya Tuhan gitu loh. Wah, hadir gitu ya saudara ya. Secara physically kita nggak pernah lihat, tetapi kita bisa percaya loh. Itu menurut saya anugerah, saudara. Jadi saudaraku, percaya saja Tuhan mampu melakukan segala cara. Saudaraku, saya teringat ya, saya membaca kisah tentang Nabi Nuh ya, saudara. Nabi Nuh itu diminta oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang tingginya, lebarnya, panjangnya, semuanya itu ukurannya tuh Tuhan sudah didikte loh, ya kan? Harus begini, harus begini, harus begini. Saya membayangkan Nabi Nuh pada saat pertama kali mendengar perintah Tuhan pasti kaget dan bingung gitu, saudara, karena mungkin pada saat itu belum ada kapal, apalagi bahtera, jadi belum ada gambaran, saudara, nggak ada gambaran. Tapi yang luar biasa, saudaraku, menurut firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 6 kalau nggak salah ayat 22, di situ dikatakan apa? Nabi Nuh melaksanakan semuanya itu perintah Tuhan dengan taat loh, saudara. Meskipun penuh pertanyaan, tetapi dia bertindak, dia melangkah, saudara. Jadi saya membayangkan tuh Nabi Nuh keluar dari rumah, dia ngeliatin pohon gede, pasti pohonnya gede-gede lah, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, saudara. Dan pada saat itu belum ada mesin pemotong pohon lah, saudaraku. Ya, belum ada alat-alat yang memadai untuk memotong pohon menjadi kayu-kayu yang akan digunakan untuk membangun bahtera. Pikirannya Nabi Nuh saya nggak bisa menangkap loh, saudara. Tetapi dia melaksanakan semua perintah Tuhan dengan tepat. Dia melangkah, saudara. Dan ketika dia melangkah, saya yakin percaya. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan mampu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam bayangan saya ya, saudara, di dalam ayat firman Tuhan dalam Alkitab kita nggak ada, ya. Tak hanya bayangan saya. Kira-kira Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk kepada Nabi Nuh. Mungkin dia mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk membantu Nabi Nuh untuk nyabutin pohon-pohon itu, ya. Jadi saudaraku, yang penting apa sih? Ternyata percaya saja, melangkah, ya. Jadi saudaraku, ada satu kejadian yang luar biasa yang tertulis dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Seperti kita tahu, Raja Ahab ini adalah raja orang Israel. Tetapi dia menikah dengan anak dari Raja Sudan atau sekarang Sidon atau sekarang Sudan. Namanya Itbaal. Dan istri dari Ahab ini namanya Isabel. Isabel itu penyembah berhala, saudara. Dia boleh disebut sebagai kolektor nabi-nabi Baal. Kita tahu bahwa di ayat-ayat setelah yang kita baca ini, saudara, ada kejadian di Gunung Karmel di mana Elia harus berhadapan dengan ratusan nabi-nabi Baal, saudara, ya. Dan itu dipimpin oleh Isabel. Jadi singkatnya, saudara, Ahab ini raja Israel tapi penyembah berhala. Itu sebabnya kalau kita membaca terlebih dahulu dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33, bunyinya demikian. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja yang mendahulunya.
Jadi di sini disebutkan karena, saudara, Ahab itu menyembah berhala dan membangun kuil-kuil untuk Baal. Dan itu menurut ayat 33 tadi menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan sakit hati kepada Ahab. Makanya dia menurunkan kutukan kepada Ahab yang disampaikan via Nabi Elia. Jadi Nabi Elia menyatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan, dinyatakan kepada Raja Ahab ini. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Jadi bukan hanya 1 tahun. Kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi. Ya, lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, penting. Pada waktu pagi dan petang, 2 kali sehari, saudara, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah satu bukti bagaimana Tuhan punya begitu banyak cara, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Jadi, saudara, di sini, saudaraku, Tuhan udah tahu bahwa Raja Ahab itu ada niat untuk membunuh Elia. Makanya Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk lari, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kalau haus, minum air sungai. Kalau lapar, tenang saja nih. Karena apa? Karena kata Tuhan via Elia, firman Tuhan disampaikan kepada Elia, aku telah memerintahkan burung-burung gagak. Bukannya aku telah mempersiapkan catering, saudara. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Kita tahu kalau burung gagak itu binatang buas yang sulit untuk dijinakkan. Sering kali di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan saya, saudara. Pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu aneh-aneh, saudara. Ya, sehingga saya nggak bisa ngomong ya memang begitu. Saya kerja keras ya saya harus gajinya gede gitu. Tidak, saudara. Ya, tapi lewat hal-hal ajaib supaya saya tahu bahwa semuanya itu bukan karena saya hebat, bukan karena usaha saya, tetapi semuanya itu berkat Tuhan. Jadi saudaraku di sini Tuhan bilang burung-burung gagak. Maka saudara terjadi. Elia percaya saja. Kenapa? Karena dia yakin kok bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Tuhan janjikan kepadanya. Jadi saudaraku, tiap pagi dan petang burung gagak ini nggak kira-kira Tuhan nggak memerintahkan burung merpati ya saudara ya membawa buah-buahan, itu masih masuk akal loh. Tapi Tuhan memerintahkannya burung-burung gagak. Jadi saudaraku dan membawanya roti bukan buah-buahan. Kalau bawa buah-buahan masih masuk akal. Bawa roti, kita tahu nggak ada pohon yang berbuah roti, saudara ya. Makanya dari mana itu roti ya saya nggak tahu. Burung gagak nggak mungkin bisa bikin roti. Pasti ngambil dari mana saya nggak tahu, saudara, karena nggak ada di Alkitab. Tapi yang jelas pagi dan petang burung-burung gagak itu membawa roti dan daging. Bayangkan. Kita tahu juga kalau yang namanya binatang buas, ada makanan, ada daging di mulutnya, nggak mungkin dilepas. Pakai beklai dulu sampai mati, saudara, ya, mempertahankan makanan itu. Tapi ini dahsyat banget, burung gagak yang buas itu ada daging di mulutnya, dia lepaskan, diberikan kepada Elia, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sesuatu atau ini kan sejarah, ya bukan dongeng, saudara. Kita tahu orang Israel itu diberi kemampuan yang luar biasa, kecerdasan yang katanya tuh 10 kali lipat lebih daripada orang biasa. Dia mampu menghafal titik komanya loh. Jadi semuanya itu dihafal dan dia mengerti orang Israel itu. Makanya apa yang terjadi kepada Elia ini memang terjadi. Ketika percaya terjadi luar biasa, saudaraku. Jadi saudaraku, sehingga akhirnya Pak
Elia bisa makan, ya. Saudara, nggak masuk akal. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Jadi saudara, saya mungkin ingin sampaikan juga kesaksian atau satu peristiwa yang bisa disaksikan, yang terjadi, sudah lama terjadi ini, saudaraku, di rumah yatim piatu di Inggris. Rumah yatim piatu yang sederhana, saudara, ya. Tetapi ibu asramanya tuh imannya luar biasa. Selalu mengajarkan iman kepada anak-anak yatim piatu itu. Satu saat kehabisan makanan, saudara, ya. Dan saudaraku, ibu asramanya ini tetap mengumpulkan anak-anak di meja makan. Lalu dia perintahkan si Matius untuk pimpin doa. Matius pimpin doa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk roti yang Tuhan sudah sediakan pada saat ini di depan kami. Dasar anak kecil, ya saudara dikasih tahu begitu, langsung counter. Loh, Bu, nggak ada makanan di piring ini. Si ibu asramanya bilang begini, jangan melihat dengan mata jasmani, lihatlah dengan mata rohani. Ada makanan di depan kamu. Anak kecil ini nggak pakai nanya-nanya juga, langsung berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk makanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami akan menerimanya, menikmatinya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Setelah amin, saudara, ada orang yang ketok pintu. Ibu asramanya keluar, dibukalah pintu. Apa yang terjadi, saudara? Ada orang bawa gerobak, isinya penuh dengan roti loh, saudara. Lalu katanya begini, pemilik dari toko roti ini, ibu-ibu pemilik toko roti, itu yang yang memerintahkan saya untuk membawa roti-roti ini ke sini. Karena apa? Dari pagi nggak ada pembeli. Jadi rotinya utuh, nggak ada yang beli, saudara. Dan ibu asramanya ini memerintahkan supaya dikirim ke sini. Saya yakin Tuhan mampu berbicara kepada seseorang, ya. Jadi diperintahkan untuk membawa roti-roti ini. Itulah cara Tuhan, ya, yang nggak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi. Banyak kali dalam hidup kita kan kita alami seperti itu, saudara, ya. Jadi saudaraku, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Ya, di dalam kehidupan ini ada banyak persoalan dan pergumulan. Tetapi janji Tuhan apa? Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Memang ada janji Tuhan itu terjadi cepat, tapi bisa juga lama. Buat yang lama janji Tuhan digenapi, ini berat banget. Tapi yang saya alami terjadinya, saudara, itu dalam kurun waktu penantian itu, ada keajaiban-keajaiban terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Pertolongan Tuhan ini loh, saudara. Menantikan sampai waktunya Tuhan yang indah itu. Saya teringat ketika kami mengalami kesulitan dalam ekonomi, keuangan. Beratnya bukan main 10 tahun lebih, saudara. Dan itu tidak mudah, berat banget yang kami alami. Dan saudaraku, lama banget tuh, 10 tahun lebih, nggak gampang. Tapi dalam kurun waktu penantian ini, banyak mujizat. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, yang luar biasa, nggak pernah masuk akal. Di tahun 2007, jadi waktunya Tuhan yang indah itu terjadinya di tahun 2011. Tapi di tahun 2007, saudara, itu tuh kita diminta untuk menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis. Jadi, saudara, saat itu ada satu bank asing meminta kepada Pak Rudi untuk bisa menjadi semacam event organizer untuk pertandingan ini. Nah, Pak Rudi, karena ipar saya, jadi memerintahkan saya dan suami saya itu untuk bisa menjadi pimpinan atau event organizer. Yang nggak pernah kita lakukan. Kita nggak pernah ngalamin, saudara, nggak pernah mengerjakan itu. Tapi itulah Tuhan. Dan saudaraku, kenapa melakukan pertandingan itu bank atau HSBC ini, bank asing? Karena CEO-nya, pimpinannya itu dapat membajak CEO dari PT Nestle. PT Nestle dengan produksi Milo itu menyelenggarakan Milo Cup untuk bulu tangkis dan sukses, saudara. Makanya Pak Maurits ini CEO dari PT Nestle dibajak ke bank
HSBC ini. Dan disitulah dia ingat bahwa PT Nestle pernah berhasil menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis. Makanya di HSBC dia menyelenggarakan itu, saudara. Ya. Dan karena kenal dengan Pak Rudi, kenal dengan kita, akhirnya apa? Semua proposal kita itu langsung ditandatangani oleh Pak Maurits. Begitu proposal kita ditandatangani oleh Pak Maurits, Pak Mauritsnya dibajak lagi ke perusahaan lain. Apa kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Saya yakin dan percaya Tuhan ambil itu Pak Maurits dari PT Nestle, ditaruh di HSBC untuk membantu kita. Itu cara Tuhan. Dan Pak Maurits itu membawa Santi, Ibu Santi, sebagai orang kepercayaannya dalam keuangan. Karena Ibu Santi kenal dengan kita juga, makanya proposal yang sudah ditandatangani dan kita mengajukan anggaran langsung ACC juga oleh Pak Ibu Santi sebagai bendahara, dan langsung ditransfer. Saudara, mungkin kalau dipikir secara manusia itu nggak mungkin ya. Tahun 2007 itu kita ditransfer uang 2 miliar, saudara. Nggak pernah ngeliat uang 2 miliar, udah lama, saudaraku. Tapi kata si Bu Santi, kamu coba di print itu buku tabungannya, udah saya kirim, udah saya transfer. Kita dengan gemeteran, saudara, ya, dengan gemeteran itu kita print waktu itu, saudara, buku tabungannya. Yang tadinya putih bersih, tahu-tahu jebret, ada transferan 2 miliar, sampai saya hitung itu nolnya, saudara. Waduh, 2 miliar loh. Nggak pernah kepikir, saudaraku, ya kan. Jadi, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin percaya juga, bukan hanya Pak Maurits, tetapi Ibu Santi juga kan. Ibu Santi dibawa oleh Pak Maurits untuk bisa memberikan apa ya langsung ACC, langsung transfer. Dan sesudah transfer kepada kita, apa yang terjadi, saudaraku? Ibu Santi itu pindah ke Johnson & Johnson. Apa kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya begitu banyak cara dalam segala hal. Saudaraku, bagaimana saya senang sekali kalau saya menceritakan tentang Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison dirancang oleh Tuhan untuk jadi orang hebat kan. Ya, saudara tahu nggak? Kehidupannya itu tuh luar biasa loh, saudara. Karena ketika kecil, saudara, dia sekolah, itu dianggapnya itu retarded, terbelakang. Ya, IQ-nya jongkok katanya, saudara. Karena diajarin apapun juga nggak pernah nyantel, nggak ngerti-ngerti. Makanya akhirnya, saudara, karena bikin repot yang lain, guru-gurunya angkat tangan. Langsung Thomas Alva Edison ini, saudaraku, dikasih surat nih. Mamanya dikasih surat, karena mamanya orang tua tunggal, papanya udah meninggal. Jadi mamanya dikasih surat yang menyatakan bahwa Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah. Karena guru-gurunya bowat, ya, nggak bisa ngajarin Thomas Alva Edison. Nah, saudara, mamanya nangis, ya, tapi nggak ngomong ke Thomas. Keesokan harinya ketika Thomas mau sekolah, mau kepingin ke sekolah, mamanya bilang, "Nak, Thomas, kamu nggak usah sekolah ya, karena percuma. Kamu pergi ke sekolah percuma, karena apa? Gurunya bodoh-bodoh, ya. Gurunya tuh nggak ngerti. Kamu ngomong apa dia nggak ngerti. Udah, nggak usah sekolah." Bisa dibalik seperti itu loh, saudara. Hal yang negatif menjadi positif ketika percaya. Ya, mamanya itu orang beriman, selalu berdoa, ya, dan ketika dia nyatakan itu pasti Tuhan kasih hikmat kepada mamanya Thomas. Sampai akhirnya kita tahu Thomas Alva Edison itu, waduh, orang jenius kan ternyata, saudara, ya. Kalau nggak salah, dia menemukan banyak hal yang hebat. Mungkin ada kereta api, ada listrik dan lain-lainnya loh. Di dunia itu dia terkenal, dia luar biasa. Dan pada saat mamanya meninggal, saudara, dia nangis dan kemudian dia periksa kamar mamanya dan dia melihat ada satu box gitu. Pada saat dibuka isinya surat-surat. Dia periksa ini tuh suratnya satu persatu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dia melihat ada satu surat dan dia buka tuh suratnya. Ternyata itu surat dari kepala sekolah ketika dia masih kecil dulu sekolah. Waktu dibaca isinya, Pak, surat pemecatan Thomas Alva Edison itu sebagai murid di situ loh, saudara. Nangis dia, saudaraku, ya. Dan ketika si Thomas ini mendapatkan hadiah Nobel, penghargaan, dia bilang, penghargaan atau surat penghargaan ini saya anugerahkan kepada mama saya. Karena yang membuat saya bisa begini adalah mama saya.
Jadi ketika dia nggak sekolah, mamanya yang ngajarin di rumah, saudara ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, kalau Tuhan sudah merancang, nggak ada yang bisa menggagalkan. Kalau tangannya sudah teracung, nggak ada yang bisa menarik kembali. Jadi belum lagi masalah perlindungan Tuhan kepada kita, pertolongan kepada kita. Aduh, nggak bisa mikir, saudara, kalau saya lihat ya. Banyak hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup saya, saudara, yang membuat iman kita itu jadi teguh. Saya berdoa supaya saudara-saudara juga yang sudah mengalami, berdoa supaya mengalami lagi, ya. Tapi harus siap. Kalau kita ingin mengalami mujizat, kita ingin mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat, kita harus siap kan untuk mengalami juga masalah-masalah yang berat, ya, pencobaan yang dahsyat supaya mengalami mujizat, saudara ya. Tapi yakinlah saudaraku, ketika mengalami apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia penasihat ajaib, penasihat yang dapat memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Dia nasihatin kita supaya jangan menyerah, tetap berjuang, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah penasihat ajaib, ya, perlombaan yang diwajibkan. Hukumnya wajib. Kalau mau jadi juara, hukumnya wajib, harus ikut pertandingan, ya. Dan yakin percaya ketika kita bertanding, yang sering saya saksikan, saya contohkan itu, ketika saya menjadi pelatih, anak buah saya bertanding, saya nggak akan pergi kemana-mana. Saya ada di pinggir lapangan, saya kasih arahan-arahan pada anak-anak buah saya. Makanya bagi kita yang sedang mengalami perlombaan yang diwajibkan dalam kehidupan di dunia ini, mari saudara, jangan melihat dengan mata jasmani, lihatlah dengan kacamata rohani. Ada Yesus di samping kita yang selalu mendukung kepada kita dan menyemangati kita supaya kita tidak pernah menyerah. Amin, saudara. Puji Tuhan, selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga masih jauh dari sempurna. Namun hamba yakin apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada kami pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.